Ayah dan ibu si anak tersebut panik karena anaknya hilang. Bertambah panik dan kaget ketika saat melapor, mereka malah mendapati si anak sudah berada di pos polisi selama 2 hari. Lalu, siapa anak yang ikut ke Bandung tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GRHL. Channel yang akan selalu membawakan cerita perihal misteri, mistis dan horor bersama saya, Mamang Goblis. Simak terus perihal misteri ini sampai selesai. Percaya atau tidak percaya, akan tetapi beberapa tempat di sekitar kita memang memiliki aura mistis yang kental. Seperti misalnya hutan. Tempat ini kerap kali dihubung-hubungkan dengan hal mistis. Banyak orang yang mengaku mempunyai pengalaman yang tidak baik berhubungan dengan hal yang gaib, yaitu berupa beberapa tempat lainnya seperti rumah kosong, hutan belantara, jalan raya, maupun pekuburan ada yang berhantu. Salah satunya adalah Tol Cipularang. Jalan tol ini merupakan penghubung Jakarta dan Bandung dan sangat terkenal akan keangkerannya. Kendati pun demikian, pernah ada seorang pria mengalami hal aneh setelah beristirahat di kilometer 97. Sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba ia merinding, bahunya berat, dan mobilnya susah untuk dikemudikan. Suasana sekitar pun tiba-tiba dingin. Ia hanya bisa berdoa saja, berharap tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan inilah kisah 5 perihal misteri yang bikin merinding di kilometer 97 Tol Cipularang. Kisah yang pertama, kisah tentang seorang anak dari sebuah keluarga yang tertukar dengan bocah misterius saat berlibur ke Bandung. Sebuah keluarga dari Jakarta berangkat pada malam sekitar pukul 10 malam. Anak sematawayang mereka kebelet untuk buang air kecil. Dikarenakan sudah tidak tahan. Kemudian mereka pun menepi dan berhenti sejenak di bahu jalan agar si anak dapat menuntaskan hajatnya. Namun keanehan terjadi. Setelah si anak selesai membuang air kecil, anak berusia 8 tahun tersebut menjadi murung dan pucat. Karena merasakan keanehan, keluarga tersebut tidak tinggal lama di Bandung. Lalu pada hari Minggu, mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Saat melintas di lokasi tempat hajat tersebut, si anak kembali meminta untuk turun. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu si anak tersebut panik karena anaknya hilang. Bertambah panik dan kaget ketika saat melapor, mereka malah mendapati si anak sudah berada di pos polisi selama 2 hari. Lalu, siapa anak yang ikut ke Bandung tersebut? Kisah selanjutnya tentang sosok penunggu berwujud ular raksasa. Setiap tempat dipercaya memiliki sosok penunggu. Tidak terkecuali Tol Cipularang ini. Penunggu Tol Cipularang dikenal dengan nama Kamili. Pada zaman dulu, ia adalah sesepuh yang sangat sakti. Saat pembangunan tol, ia mendatangi para pekerja
dan berpesan agar dibangunkan jembatan penyeberangan pada kilometer 91. Hingga saat ini arwahnya disebut-sebut masih tinggal di Gunung Hejo. Rumahnya ditandai dengan batu besar berwarna putih. Jika kamu beruntung dan tanpa disengaja, Kamilin kerap kali menampakkan diri sebagai sosok ular raksasa. Ukurannya sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Ia sering muncul pada kilometer 88 hingga kilometer 100. Kisah berikutnya tentang hantu wanita yang suka menumpang. Suatu ketika, seorang wanita harus pulang malam menuju Bandung. Ia menyewa travel dan menjadi penumpang tunggal. Ketika pukul 11 malam di daerah Purwakarta, ia merasakan suasana yang tidak enak. Ditambah lagi sang sopir yang memperingatkan agar ia tidak menoleh ke belakang. Wanita tersebut tidak menggubris peringatan sopir. Lalu dia pun penasaran dengan peringatan sang sopir tersebut. Ia yang duduk di bangku tengah menoleh ke kaca pantul. Ia terkejut saat mendapati seorang wanita duduk di belakang. Wanita berbaju putih memiliki wajah hancur, tidak karuan. Kisah lainnya tentang penampakan kepala yang melayang di tengah malam. Ceritanya beberapa anak muda tengah menuju perjalanan pulang ke Jakarta setelah berlibur di Bandung. Mereka melewati tol Cipularang. Saat jarum jam menunjukkan sekitar pukul 23. Beberapa dari mereka sudah tertidur karena lelah. Tinggal 2 orang yang duduk di depan saja yang masih terjaga. Saat tengah malam, suasana terasa tidak begitu enak. Ditambah lagi dengan hujan rintik-rintik. 2 orang tersebut tersentak ketika tiba-tiba melihat 2 buah kepala berambut panjang melayang di pinggir jalan tol beberapa saat. Lalu kisah selanjutnya tentang penampakan genderuwo super besar. Tol Cipularang terkenal angker karena lokasinya dekat dengan Gunung Hejo. Lokasi terdekat dengan Gunung Hejo berada pada kilometer 97 hingga kilometer 99. Di kilometer tersebut terkenal sebagai area yang memiliki aura mistis yang kental. Suatu kali, 2 orang melewati lokasi tersebut. Saat pukul 2 pagi, mata mereka terbelalak mendapati pemandangan di depan mata. Mereka melihat sepasang kaki berbulu lebat. Kedua kaki tersebut sangat besar dan tinggi, hingga tidak terlihat tubuh makhluk tersebut. Mereka berdua hanya bisa pasrah hingga berhasil melewati makhluk besar tersebut. Percaya atau tidak percaya, penampakan makhluk halus memang pernah dialami oleh beberapa orang. Hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah peringatan bahwa kita tidak sendirian hidup di dunia ini. Dan apabila ketika kita merasakan sesuatu keganjilan, tidak enak saat melewati tempat-tempat tertentu, jangan lupa berdoa dan berhati-hati dalam perjalanan. Pasrahkan semua kepada Tuhan, karena semua makhluk yang ada adalah miliknya. Itu tadi perihal misteri kisah mistis yang berjudul 5 kisah perihal misteri yang membuat merinding di kilometer
97 Tol Cipularang yang menjadi tanda tanya hingga saat ini. Dan jangan lupa, apabila ada kritik, saran dan masukan tentang perihal misteri yang baru saja Mamang ceritakan, dulur-dulur bisa komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan Mamang mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Serta Mamang ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya, Mamang Goblis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.